Salam sejahtera untuk kita semua. Tiba lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan di surga, kami rindu untuk belajar lagi firman-Mu, khususnya untuk ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini berjudul motivasi dan persiapan untuk misi. Apa saja motivasi dan juga persiapan-persiapan yang perlu menjadi bagian kita di dalam menjalankan misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari kita lihat hal yang memotivasi kita. Yang pertama adalah cerita dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Pada hari Minggu pagi setelah kematian Yesus, maka perempuan-perempuan atau wanita-wanita pergi ke kubur untuk merawat jenazah Yesus karena saat itu Sabat telah berakhir. Tetapi apa yang mereka temukan? Kubur itu sudah terbuka dan jenazah Yesus sudah tidak ada. Kemudian malaikat surga menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan pada akhirnya kabar ini disampaikan juga perempuan-perempuan itu kepada murid-murid yang lain. Walaupun pada awalnya murid-murid yang lain menganggap itu hanyalah merupakan cerita yang kosong. Dan Petrus pun langsung melihatnya. Tetapi yang memotivasi untuk menyampaikan kabar baik ini adalah karena kebangkitan daripada Yesus. Yesus telah bangkit. Nah, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 49, bahkan Yesus sendiri menampakkan diri secara langsung kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan bekas luka di tangannya. Kemudian juga Yesus meminta makanan untuk dimakan. Dia mau menyatakan bahwa dia sudah apa? Dia sudah bangkit. Karena apa? Untuk mengingatkan kembali kepada murid-muridnya bahwa hal itu perlu terjadi karena itu sudah dinubuatkan. Ini adalah fondasi nubuatan. Jadi yang memotivasi mereka untuk bersemangat pada waktu itu adalah Yesus mengingatkan kembali nubuatan tentang pelayanannya, bahwa dia akan datang sebagai Mesias, lahir di dunia ini, bekerja dan melayani. Dia akan mengalami kematian, kemudian dia juga akan mengalami kebangkitan. Dan semuanya ini telah difirmankan. Jadi firman Allah adalah merupakan motivasi yang kuat kita untuk bersaksi, untuk menyampaikan misi keselamatan kepada banyak orang. Dan firman Tuhan juga jelaskan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Kamu semua akan menjadi saksiku. Matius 24 ayat 48. Ayat 49. Dan aku akan juga mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku kepadamu. Jadi inilah hal-hal yang memotivasi seseorang untuk melakukan misi, yaitu kebangkitan Yesus. Yesus telah bangkit dari kematian. Kemudian juga adalah dasar firman Allah yang sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan mati tapi dia juga akan bangkit dan akan mengaruniakan kuasa kepada murid-muridnya dan kepada umat-umatnya. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu dilakukan oleh murid-murid Tuhan? Yesus sendiri katakan dalam Lukas 24 ayat 49 bahwa mereka harus menunggu di Yerusalem. Dan Kisah 1 ayat 12 sampai 26 menjelaskan bagaimana murid-murid ini mereka tetap bersatu, berdoa, menyiapkan logistik untuk pekerjaan misi ini. Apapun yang mereka butuhkan, mereka berkumpul, mereka berdoa untuk meminta kuasa dari Tuhan. Kemudian mereka tidak bermalas-malasan. Yudas yang sudah berkhianat, mereka persiapkan pengganti. Artinya mereka mau bersemangat di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Dan apa juga yang harus dilakukan? Yang mereka kabarkan adalah hidup, pekerjaan, dan pelayanan Yesus. Yesus sudah mati disalibkan, tapi Yesus pada akhirnya sudah dibangkitkan. Itulah yang memotivasi mereka di dalam pekerjaan pelayanan ini. Bukan meninggikan diri sendiri, menonjolkan diri sendiri, tetapi yang harus ditunjukkan adalah bagaimana pengorbanan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Pada akhirnya, persiapan-persiapan yang lain juga yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47, mereka tetap bertekun dalam pengajaran para rasul, bersatu, berdoa, dan memuji Allah. Saudara-saudara boleh baca itu dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Karena dengan melakukan ini, mereka telah menjadi saksi. Banyak orang bisa melihat mereka telah menjadi saksi yang baik ketika mereka hidup, bersatu, berdoa, dan saling menopang satu dengan yang lain. Maka dengan sendirinya mereka dipenuhi dengan kuasa untuk menyampaikan misi penyelamatan kepada banyak jiwa. Nah, Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa kembali.